Kita simak informasi terpopuler yang pertama di cnbcindonesia.com pada hari ini, yaitu China kembali melakukan pembatasan aktivitas masyarakat atau lockdown di sejumlah kota imbas kembali naiknya kasus COVID-19 akibat masuknya varian Delta. Pada 2 Agustus kemarin, China kembali mencetak rekor tertinggi sepanjang 2021, yaitu 98 kasus. Varian Delta kini menyebar di 20 kota di negara tirai bambu. Semua jalur kereta api, bus, dan udara dari daerah-daerah epicentrum corona ditemukan diputus. Wisatawan juga dilarang datang ke Beijing meski kini tengah puncak liburan musim panas di negeri itu. Seluruh warga di China yang baru-baru ini melakukan perjalanan dari Nanjing atau Changjiache juga menjalani testing massal. China sebelumnya sukses melawan COVID-19 di 2020. Semenjak wabah itu menyerang Wuhan, China melakukan penguncian selama 3 bulan dan mencapai kesuksesan dalam pengendalian kasus. Namun selama 2 pekan terakhir, sudah ditemukan 360 kasus lokal COVID-19 varian Delta. Tidak jelas dari mana varian Delta masuk, namun mengutip Reuters, beberapa menyebut infeksi berasal dari penerbangan dari Rusia. Beralih ke informasi berikutnya, pihak manajemen dari PT Sumber Alvaria Trijaya, pengelola jaringan retail Alfamart, buka suara setelah sebelumnya menjadi sorotan karena muncul laporan dugaan kasus penipuan yang dituduhkan kepada 2 direksi perusahaan. Dalam keterangan tertulis yang disampaikan di Bursa Efek Indonesia, Direktur dan Sekretaris Perusahaan dengan kode emiten AMRT ini yaitu Tomin Widian membantah isu tersebut. Dirinya menegaskan sampai saat ini perseroan belum menerima panggilan dari pihak yang berwenang. Manajemen Alfamart menjelaskan bahwa persoalan ini bermula pada September 2013 ketika Alfamart dan CV Andalus Makmur Indonesia yang diwakili Ihlen Yeremia Manurung menandatangani perjanjian waralaba. Selang 5 tahun, Ihlen mengirimkan surat permintaan penutupan toko dan mengajukan permintaan untuk lokasi toko disewakan ke perseroan, namun perjanjian tersebut batal. Pada Oktober 2018 dilakukan perhitungan tutup toko Lengkong Gudang Timur berdasarkan laporan keuangan per tanggal 30 September 2018. Menurut Alfamart, franchise keberatan dengan hasil perhitungan tutup toko tersebut dan pada Maret 2019 perseroan menginisiasi untuk berdiskusi kembali mengenai perhitungan tutup toko. Setelah dilakukan beberapa pertemuan pada 2 Juni 2021 lalu, mediasi diadakan di kantor Kementerian Perdagangan, namun belum ada titik temu antara kedua belah pihak. Informasi berikutnya, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari 3 hingga 9 Agustus di beberapa kabupaten kota. Namun sebanyak 13 kabupaten kota di Jawa Bali mendapatkan pelonggaran dalam kebijakan PPKM. Daerah tersebut sebelumnya dikenakan kebijakan PPKM level 4, namun kemudian diturunkan menjadi level 3 bahkan level 1. Meski demikian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan belum memaparkan daftar kota dan kabupaten yang bertahan di PPKM level 4 maupun yang mendapatkan pelonggaran. Ia mengatakan rincian daerah yang diturunkan level pembatasannya akan dituangkan dalam instruksi Menteri Dalam Negeri yang bakal segera terbit. Ia menambahkan wilayah yang diperpanjang masa PPKM level 4 adalah wilayah yang masih tinggi kasus COVID-19 dan angka kematian pasien. Meski begitu, Luhut mengklaim PPKM darurat maupun level 4 yang diterapkan di Jawa Bali sejak awal Juli mulai menunjukkan hasil penurunan kasus dan tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit rujukan. Informasi berikutnya ini dari mancanegara, di mana sebanyak 24 diplomat Rusia di negeri Paman Sam ini diminta untuk meninggalkan Amerika Serikat paling lambat 3 September mendatang setelah masa berlaku visa mereka berakhir. Permintaan tersebut pun meningkatkan ketegangan antar kedua negara. Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat Anatoly Antonov mengatakan Amerika Serikat tiba-tiba memperketat prosedur penerbitan visa.
Rusia mengaku tidak mengetahui latar belakang keputusan itu. Sementara itu, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Ned Price, mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak menggunakan visa diplomat Rusia untuk melakukan sesuatu terhadap Moskow. Hanya saja karakteristik para diplomat tersebut tidak sesuai dengan persyaratan Amerika Serikat. Ia pun mengungkapkan bahwa Rusia mulai bulan ini melarang kedutaan Amerika Serikat di Moskow untuk memperkerjakan hingga mengontrak staf Rusia atau negara ketiga kecuali penjaga. Demikian sejumlah informasi terpopuler di cnbcindonesia.com.